Shalom. Selamat pagi ibu-ibu di sini. Oh ya, selamat pagi juga untuk Pak Pendeta Pram dan Marvin. Selamat datang untuk kita semua. Ibu-ibu, mohon untuk mencari tempat duduknya. Diam-diam ya Bu. Kita akan mau memulai ibadah kita, persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat sekalian yang mengikuti secara online. Juga pada saat ini, kesempatan ini, ibu-ibu boleh melihat dan mencek HP-nya. Coba lihat udah di silent atau belum. Mohon untuk di silent sehingga rangkaian acara kita ini seperti firman itu berkata bahwa Allah menyukai ibadah yang tertib gitu ya. Dia begitu menyukai ibadah yang tertib. Nah, bersyukur hari ini saya boleh melihat ada banyak yang datang, tapi masih ada juga bangku yang kosong. Bangku yang kosong kebetulan yang sebelah bagian kanan ya. Nanti teman-teman yang di belakang akan membantu untuk duduknya. Coba dilihat karena nanti kita akan pembagian kelompok-kelompok. Ya. Ibu-ibu udah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Udah menyiapkan hatinya? Ayo mari saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Yang dikasih oleh Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah semua yang ada dan sampai sana kita dapatkan, terutama pengenalan akan Kristus itu karena kemurahan Tuhan sendiri bagi kita. Kita boleh sampai saat ini, saya lihat kita udah banyak kakaknya, kita udah banyak yang mau terlibat untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Umur kita sampai pada saat ini, kita punya anak, kita punya suami, kita punya keluarga, itu semua berkat dari Tuhan. Apa yang kita miliki, terutama iman kita yang bertumbuh adalah berkat dari Tuhan. Setuju ibu-ibu? Iya, oke. Mari saya mengajak kita semua, kita nyanyikan satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Dan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Untuk berkat Tuhan, sebagaimana yang kita dapat sampai saat ini. Naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mazmur Daud mengatakan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang umur kita. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi hidupku, mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Nyatakan dengan lagu ini. Kau
Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, benar Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, sungguh hanya karena kemurahan Tuhan saja. Di setiap kehidupan kami yang penuh dengan warna, kadang suka, kadang duka, tapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan pada saat ini di tengah-tengah persekutuan kami ingin dan kami rindu Tuhan, untuk Tuhan boleh memperlengkapi kami dengan pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dengan mendengarkan firman-Mu, dengan memuji Engkau Tuhan, kami ingin diberkati Tuhan dan kami ingin memiliki karakter Tuhan, Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kasih Tuhan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami ataupun di tengah-tengah sesama kami. Dan juga Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kelompok kecil yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami belajar untuk menjadi murid dan untuk dimuridkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Tuhan, hampirilah kami ya Yesus, karena Engkau berkata 2 atau 3 orang ada, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa kami, berkatilah kami semua ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyukakan Tuhan melalui persekutuan kami ini. Amin. Iya. Bapak Ibu silakan duduk. Oke. Selanjutnya kita akan membaca satu nats firman Tuhan. Pagi hari ini, mari kita boleh membacanya secara bersama-sama. Ibu-ibu bisa baca, udah ada ya? Oke, udah ada. Yuk kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ibu-ibu, saya teringat satu hal. Hari ini kita belajar tentang temanya persahabatan yang dilandasi oleh kasih. Minggu lalu kita belajar tentang, bukan minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bahasa kasih. Ya, bahasa kasih kita diajarin tuh bagaimana gitu, mengenali diri kita, bahasa kasih kita apa gitu. Tapi terlebih hari ini kita belajar tentang persahabatan. Ya, persahabatan di dalam kelompok. Nah, satu hal kita mengucap syukur gereja kita boleh
membuat seperti ini, adanya kelompok kecil. Kenapa? Karena kita bisa mengenal Allah itu lebih dalam. Ada satu firman saya pernah baca di Hosea 4 ayat 6, dibilang seperti ini, umatku binasa karena dia tidak mengenal Allah. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan itu amat disayangkan. Ya, kita sebagai generasi-generasi sekarang, kitalah yang harus mengenalkan kepada anak kita, supaya anak kita mengenal Allah yang kita sembah ya, Allah di dalam Yesus Kristus, gitu ya. Nah, itu kita bersyukur untuk hal ini. Nah, untuk itu saya ajak bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, ya, rukun medley, sebenarnya medley ada 2 lagu. Rukun cinta satu sama lain, itunya maunya Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita gerak-gerak sedikit ya ibu-ibu ya. Boleh enggak? Sebelah kanan, hadapan sebelah kiri. Salah Pak, bagian sebelah kanan ini ngadep sama sebelah kiri. Ya, berhadap-hadapan. Terus kalau bisa saling pegangan tangan yuk, saling pegangan tangan. Ya, saling pegangan tangan. Ya, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Yang nyanyi sebelah kanan saya ya, yang sebelah kanan saya ini. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Ini rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Dibalas sama sebelah kirinya. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Oke, jadi berbalas-balasan. Habis itu refnya kita nyanyi sama-sama. Terus lihat ke sini, lihat gerakan saya ya. Jadi nanti tunjukkan gitu ya. Belajar dulu. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke? Kenapa? Saya suka ini. Saya pernah punya cucu. Jadi suka ngajarin sama dia. Biar dia ingat. Biar ibu-ibu gak lupa abis ini. Ingat, tadi saya diajarin tuh yang begitu. Ya, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, ya ibu-ibu ya, kita nyanyi 2 kali ya. Ya silakan, Bu. Ya sebelah kanan dulu ya nyanyinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Ya sebelah kiri. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Ayo pakai gaya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya. Boleh digoyangkan badannya. Kanan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Amin. Sebelah kiri. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Iya, terima kasih. Silakan hadap ke depan lagi, kita naikkan pujian ini. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah di kuatan iman. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Singer akan menyanyikan bait yang kedua. Saya minta ibu bapak untuk bersalam-salaman. Bersaudara, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan
Iya, kita akan mendengarkan firman. Silakan duduk ibu-ibu. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Pramudia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat pagi ibu-ibu. Yang Bapak cuma saya dan Pak Marvin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk satu realitas yang terjadi dalam hidup kami dan kami yakini itu adalah anugerah Tuhan, yaitu realitas persahabatan yang kami rasakan, bahkan kami perjuangkan dalam kehidupan keseharian kami. Kami menikmati realitas persahabatan itu. Dan kami hari ini mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang makna. Dan biarlah dalam diskusi kami juga bisa menemukan bagaimana merawat persahabatan itu. Kami mohon pertolongan Roh Tuhan yang Maha Kudus sehingga kami dimampukan bukan hanya mengerti akan apa yang kami baca, tetapi juga kemudian menjadi nyata dalam pengalaman hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bersama-sama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Amsal 17 ayat 17 sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Amsal 17 ayat 17. 2, 3. Seorang sahabat mengasihi setiap waktu. Seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Ya, ini saya bacanya di TB2 ya. Sekali lagi saya bacakan. Seorang sahabat mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Demikian bacaan kita, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah menjelaskan istilah sahabat dari Amsal 17 ayat 17 ini? Kalau rumusannya terkait dengan waktu. Maka terkait dengan waktu pastilah ini tentang pengalaman. Bukan tentang konsep semata-mata. Saudara bisa bayangkan cerita ini. 2 orang gadis bersahabat, berteman sejak kecil. Mereka satu kampung halaman, lagi kecil, sekolah bareng, main bareng, kadang makan bareng, kadang nginep di rumah, tidur bareng, dan seterusnya. Waktu berjalan, kemudian gadis ini bertambah besar, dan ya sudah dewasa punya jalannya masing-masing. Yang satu ternyata menikah dengan seorang pengusaha yang kaya raya dan kemudian tinggal di kota besar. Sementara yang satunya ya nikah dengan orang yang sederhana tetap hidup di kampungnya. Nah, meskipun sudah terpisah, meskipun sudah jarang ketemu, tetapi teman yang di kota besar itu sering datang kalau ada kesempatan mudik begitu. Di luar dugaan, satu kali yang tinggal di kota besar itu hancur, saudara. Bangkrut, rumahnya disita, dan kemudian dia mulai kehilangan teman-temannya yang ada di kota itu.
Ya karena sudah tidak punya apa-apa lagi, biaya hidup di kota begitu mahal, maka dia memutuskan untuk pulang, tinggal di kampung. Sampai di kampung ketemu dengan teman sejak masa kecilnya itu. Waktu ketemu ada rasa trauma. Di Jakarta, di kota besar saya ditinggalkan. Kira-kira di sini bagaimana? Di luar dugaan ternyata teman yang di kampung itu yang sejak kecil sudah main bersama-sama itu memeluknya dan kemudian berkata, "Saya sudah dengar tentang kamu. Nggak usah cerita lagi. Dan ayo kita makan bersama-sama. Makanan yang dulu sering kita makan." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapapun ada cerita yang tak tersampaikan, betapapun ada pertanyaan-pertanyaan kenapa kamu sekarang begini dan seterusnya tanpa harus diungkapkan atau dipertanyakan, tapi lihatlah mereka punya persahabatan yang sejati. Dari cerita ini, saya ingin memperlihatkan apa yang terjadi di sana. Pertama, ternyata persahabatan itu tidak lekang oleh waktu. Dari kecil terus sampai sudah dewasa, mungkin tua. Jadi itulah karakteristik persahabatan, saudara-saudara. Usia yang lama, rentan waktu yang panjang tidak mengendurkan relasi di antara mereka. Satu. Yang kedua, perbedaan nasib juga tidak mengendurkan relasi di antara mereka. Yang satu sangat kaya, yang satu sangat biasa. Ya tentu kalau udah begitu orang yang kaya dan orang yang biasa ini kan sering tabrakan ya saudara-saudara ya, betul ya. Saya tuh orang biasa, diajak makan bistik sakit perut, saudara. Nah itu bayangkan nanti ketegangan-ketegangan lainnya gitu. Saya orang biasa, naik kereta api itu ya senang gitu. Diajak naik pesawat mumet, saudara. Mabok dan seterusnya. Ya itu mau dibilang deso kayak atau seperti apa, tapi ini kendala ya. Hal-hal teknis, hal-hal praktis itu akan menjadi kendala ketika orang tuh benar-benar ada dalam posisi yang berbeda. Tapi sekali lagi saudara-saudara, persahabatan tidak lekang dengan situasi yang berbeda itu. Jadi pertama tadi soal waktu yang panjang, yang kedua soal perbedaan nasib, nah, yang ketiga peristiwa besar pun tidak menghancurkan atau mengendurkan. Apa peristiwa besarnya? Kebangkrutan. Apa peristiwa besarnya itu? Sangat mengganggu. Jadi nasib dia yang buruk itu tidak kemudian membuat saya jauh dari dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat apa yang ditulis Amsal 17 ayat 17 yang kita baca pertama-tama tadi. Dua ciri utama persahabatan diangkat dalam teks kita yang pendek ini. Yang pertama, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Digariskan di sini bahwa yang disebut dengan relasi persahabatan itu bukan tentang sesuatu yang baru, bukan tentang sesuatu yang instan. Enggak. Kalau saya bilang, kamu adalah sahabat saya, pasti saya sudah lama dengan dia. Udah tahu lama, udah kenal dia. Gak mungkin kan kita baru kenalan sama orang, baru satu perjalanan kereta api, misalnya betapapun Jakarta-Surabaya, lalu kita langsung declare orang ini adalah sahabat saya. Gak mungkin, saudara-saudara. Oh, betapapun dalam perjalanan di kereta itu dia ngobrol tentang kekayaannya, tentang kehebatannya, tentang segala kebaikannya. Kita nggak mungkin declare dia, kamu sahabat saya. Atau kepada orang-orang, kamu, dia ini sahabat saya. Kenapa? Ya kalau memang benar declare, kita tanda tanya, kamu kenal aja belum? Kok udah ngomong ini sahabat saya? Ya pasti soal waktu.
Dan yang kedua, maka karena ini soal waktu, soal sesuatu yang ya waktu itu kan sebuah momen atau kesempatan di mana orang menguji. Tapi di dalam ujian itu terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan kasih setiap waktu adalah tidak ada syarat sama sekali di dalamnya. Aku mengasihi dia, tidak ada hal-hal tertentu yang harus dia penuhi, baru saya memberikan sesuatu yang disebut dengan kasih. Atau ada target-target tertentu, kalau targetnya saya terpenuhi, maka saya akan memberikan kasih. Jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, itu tidak ada syaratnya sama sekali. Dan juga pasti tidak tergantung pada keadaan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu berarti memang sebuah persahabatan itu yang apa? Kalau sulit, kalau susah, kalau menderita, sama sekali tidak melunturkannya. Ibu bapak banyak ya persahabatan yang hanya bertahan pada saat semuanya baik-baik saja. Dan kemudian hilang ketika kesulitan datang. Ya. Ketika saya sulit, kemudian saya menghabiskan waktu saya untuk menyelesaikan kesulitan. Dan kemudian saya memuaskan dan menyenangkan diri saya sendiri. Dan saya meninggalkan, saya mengabaikan waktu saya yang biasa saya gunakan untuk sahabat saya. Tidak begitu. Ketika teks Alkitab mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, maka persahabatan itu bertahan pada situasi yang sulit. Persahabatan yang sejati dalam gereja, dalam kehidupan kita, mestinya dalam kondisi yang senantiasa konstan. Bukan sekedar hubungan sosial yang sementara, tetapi konstan. Itu poin pertama saudara-saudara, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Yang kedua, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat sejati bahkan bisa lebih dekat daripada saudara sendiri. Itu sungguh-sungguh terjadi, bukan? Karena ikatan mereka bukan didasarkan pada darah, tetapi pada pilihan untuk tetap ada satu sama lain. Saudara, jadi apa sih maknanya kalau misalnya lebih dekat daripada saudara sendiri? Saya punya teman dekat waktu masih di Kuningan, sampai sekarang masih dekat. Dia seorang penatua. Dan dia adalah seorang penatua yang kalau nyetir seperti kereta wus. Maksudnya tahu nggak? Wus, ya, sungguh-sungguh wus. Kalau kereta wus itu speednya tinggi sekali. Wus, gitu kan. Nah itulah dia. Saya tahu betul gaya nyetir dia. Kalau saya pejamkan mata lalu saya tiba-tiba ditaruh di mobil. Oh saya tahu ini nyetir dia nih pasti. Ya. Wus, saudara-saudara, memang dia lebih suka injek gas daripada injek rem. Itulah dia. Ya. Dan karakteristik yang kedua tentang gaya nyetir dia adalah tipis. Tahu maksudnya tipis? Kalau saya mau nyalip mobil yang ada di depan, pasang rating, ngintip sedikit, oh kira-kira gak keburu, langsung balik lagi. Nah kalau dia gak pernah mengatakan kira-kira gak keburu, selalu keburu. Tipis sekali, jadi begitu pasang rating kanan, wes ngambil sana, wing masuk jelep, cep.
Jadi kalau misalnya pas kami tugas bersama-sama pelayanan bersama rombongan gitu, antara kalau ditanya, jadi yang menyetir siapa? Pak Pendeta atau Penatua? Pak Pendeta saja yang nyetir. Nah itu karena sudah tahu gayanya, saudara-saudara. Nah jadi satu kali terpaksa dia yang setir dan kemudian seperti yang dua hal itu terjadi sungguhan. Wus dan tipis. Ketika tipis, saudara-saudara, itu satu mobil bisa berteriak, Tuhan, tolong kami. Semua teriak, Tuhan, tolong kami. Hanya satu di mobil itu yang tidak teriak, Tuhan, tolong kami. Saya, saudara. Saya, saudara. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak satu mobil pun bertanya, Pak Pran kenapa enggak teriak-teriak? Beriman. Padahal duduk paling depan. Jadi nyetir saya sebelah sini. Nah di belakang itu teriak-teriak. Oh di depan mata saya jelas lebih ngeri lagi kan. Tapi justru yang paling ngalami ngelihat ngeri malah yang gak teriak-teriak. Nah kemudian orang bertanya-tanya, kenapa gak teriak-teriak? Kok gak teriak-teriak? Ya saya bilang, saya tahu hitung-hitungan dia. Saya percaya hitung-hitungan dia. Itu. Kalian gak percaya hitung-hitungan dia. Saya iya. Ya, saya tahu betul kalau dia gak mungkin mencelakakan saya. Jadi nuansa persahabatan sejati itu juga bicara tentang relasi. Kan kata-kata di sini kan bukan didasarkan pada darah tetapi pilihan untuk tetap ada satu sama lain. Itu kan nuansanya relasi. Ya saya tahu kok relasi saya begitu dekat dan saya percaya, saya tahu, saya ngukur, kita pernah ngobrol bareng dan ya sudah. Nggak mungkin. Trust. Percaya. Nah repot kalau persahabatan itu tidak ada kandungan kata percaya. Ini saya sering ngajarin ini kalau di kelas katekisasi ya. Kamu percaya Tuhan gak? Percaya. Kalau gak percaya kami gak di sini. Yalah kamu sok tahu lah dengan percaya itu. Jadi gini ada cerita kan. Ada dua bukit tinggi begitu ya. Lalu dihubungkan dengan seutas tali begitu ya. Lalu ada orang yang mau menampilkan akrobat nyebrang di seutas tali ya dengan senjata pakai kayu begitu ya. Ingat ya, bayangin seperti di film-film gitu ya. Kalian percaya kalau saya bisa menyeberangi ini jurang ini? Percaya. Ya wes, tunjukkan. Balik lagi. Percaya. Kalian percaya? Percaya. Kalau percaya, sini tak gendong. Ayo kita nyebrang bareng-bareng. Sep. Mingkem semua. Ya, mingkem semua. Lalu tiba-tiba ada seorang muda yang mengatakan, saya percaya. Saya mau. Wah tenan. Angkat gendong. Orang ketar-ketir kan. Balik lagi. Balik. Orang bingung. Kok kamu mau? Kok kamu bisa? Kok kamu bersedia? Jawaban anak muda itu apa? Iyalah itu papi saya. Seorang anak yang begitu percaya pada papinya. Seorang anak yang punya relasi begitu kencang kepada papinya.
ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Itu berarti ada inisiatif yang kuat dari Tuhan Yesus. Aku mau punya relasi yang kencang sekali dengan engkau. Aku ingin punya relasi yang begitu intens dengan engkau. Yesus yang mau loh, bukan kitanya loh. Itu yang menarik, saudara-saudara. Bayangkan kan sebenarnya istilah persahabatan ini kan muncul juga di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Dan Yesus bilang itu berulang kali. Nah, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Makna yang berikutnya. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, maka sahabat sejati tidak bertanya, apa yang saya bisa dapatkan? Tetapi dia akan bertanya, bagaimana saya bisa menolong? Punya action, do something. Kalau cerita orang yang nyebrang itu, maka anak kecil ini melakukan action dengan cara menyerahkan dirinya kepada papanya itu dan ikut membuat papanya menjadi terlihat hebat di hadapan banyak orang. What can I do for you? Oke. Aku serahkan nyawaku sungguh-sungguh bersama-sama dengan engkau nyeberangi tali itu. Nah, saudara-saudara, tentu dalam gereja, dalam kehidupan komunitas kelompok kecil kita tuh bukan cuma dipanggil menjadi umat yang bola balik cuma ibadah saja, tetapi memang kita menjadi saudara bagi mereka. Satu, saya percaya, saya berelasi, tetapi saya memberikan dukungan yang berarti. Nah, kita ingat tema tahun pelayanan kita di GKI Gading Serpong tahun ini, masih ada yang ingat? Wah, gawat. Padahal saya yang ngotbahin itu kemarin lagi ulang tahun gereja itu. Ingat nggak? Depannya huruf H apa? Oh, sebenarnya inget Pak, tapi malu-malu ngomongnya gitu kan. Hospitalis, Ecclesia Hospitalis. Apa itu hospitalitas? Tentu kita kenal itu adalah istilah yang disebut atau diterjemahkan dengan keramah tamahan. Saya sedikit singgung ya, ingat hospitalitas, kemudian dengar kata hospital, yaitu rumah sakit. Sebuah tempat di mana orang dirawat. Bukan cuma diobati tapi dirawat. Bukan cuma menerima tindakan medis tapi dirawat. Bukan hanya terapi ini dan itu di sana tapi dirawat. Ketemu dengan suster, selamat pagi Pak, namanya siapa? Kita ini ya hari ini, tensi dulu ya gitu. Dihargai, dihormati, dan itu mendatangkan kegembiraan yang menolong proses kesembuhan. Maka pastilah di rumah sakit itu yang terjadi hospitalitas. Oleh tenaga-tenaga medisnya hospitalitas. Mau nyicipin masuk rumah sakit yang susternya galak, dokternya judes, satpamnya merengut aja gitu. Wah, kayak nggak sembuh-sembuh, malah makin cepet ya. Cepet parah maksud saya gitu ya. Tapi itulah dari situ kita belajar bahwa lingkungan atau komunitas yang hospitalis, maka itu akan menyembuhkan kita. Persahabatan salah satu tiang di dalamnya. Jadi apakah saudara-saudara bersedia menjadi duta-duta hospitalis kita? Ini ada pertanyaan Bu Siani, kita teknisnya gimana ya? Bagi kelompok ya, oke. Sesudah. Apa sekarang?
Saya lanjut dulu kalau gitu ya. Oh, doa dulu, baru bagi kelompok. Bagi angpaunya. Oh, hospitalis ya. Hus. Ya. Nah, saudara-saudara, panggilan utama kita sebagai bagian daripada gereja Tuhan adalah menjadi gereja yang memelihara persahabatan sejati. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 17 mengajarkan bahwa persahabatan sejati adalah tentang kasih yang bertahan dalam segala situasi dan menjadikan kita saudara dalam kesukaran. Sebagai gereja yang berkomitmen pada hospitalitas, mari kita tidak hanya menjadi jemaat yang berkumpul setiap minggu, setiap Kamis, setiap Rebo, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi benar-benar menjadi sahabat dan saudara bagi satu sama lain. Ya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, saudara. Tuhan, kami barangkali punya luka dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami kecewa, baik datangnya dari keluarga, dari tempat pekerjaan, dari gereja, atau dari manapun juga luka itu bisa datang. Tetapi Tuhan ternyata memberikan kepada kami satu obat yang senantiasa ada di samping kami. Dan kami punya kesempatan untuk menikmatinya. Namanya persahabatan. Tuhan sudah lama menyediakan ini, bahkan sejak kelahiran kami. Dan Tuhan tetap mempertahankan itu sampai pada saat ini. Tidak jarang beberapa di antara kami punya banyak sahabat. Bahkan di luar kota. Yang sering menyapa kami lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat komen-komen dalam media sosial, dan berbagai macam cara mereka hadir. Kini kami bawa dalam doa ya Tuhan, agar kami bisa merawat persahabatan itu dengan komitmen, tekad, dan perbuatan nyata kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa memelihara keindahan ini dan kemudian menularkannya kepada komunitas ataupun lingkungan yang lebih luas. Kami menularkannya dalam keluarga besar kami menularkannya pada kehidupan bergereja kami menularkannya dalam kehidupan masyarakat kami, memperkenalkan kepada dunia betapa persahabatan itu indah. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari-hari yang indah. Tuhan yang kiranya terus menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyi ya, barangkali boleh gak satu lagu gitu sebelum kita doa? Enggak, ini mau doa syafaat. Kita nyanyi satu lagu yang kita kenal sejak sekolah minggu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti katok karo klambine ya. Ya, berdiri ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ulangi lagi, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama
cinta selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan klambi. Silakan duduk. Kita doa dulu ya, doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu untuk proses pembangunan fisik GKI Gading Serpong sampai pada saat ini. Tuhan Yesus terus ketuk hati agar kami berpartisipasi dalam pembangunan gereja. Kami berdoa untuk aksi spiritual di masa prapaskah ini. Ajar kami untuk dapat menyangkal diri, menahan keinginan daging, emosi, sehingga kami melewati masa-masa prapaskah ini sehingga kami terbiasa untuk memiliki disiplin rohani. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang kami kenal dalam pergumulan, kami tahu dalam kondisi lemah tubuh, yang mengalami pergumulan dalam mendidik anak, menantikan buah hati, mendapatkan pasangan hidup. Tuhan yang terus mendampingi langkah-langkah mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk tanah air tercinta Indonesia. Belakangan ini khususnya daerah Bekasi sana bersedih karena banjir yang begitu besar. Tuhan yang menolong, Tuhan kuatkan kami, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan kuatkan bersama-sama sehingga kami boleh bergotong royong untuk menyelesaikan pergumulan yang berat itu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Ibu Ilia, Ibu Felina, Ibu Lanawati, Ibu Marina, Ibu Budiarti, Ibu Marlia, Ibu Besti, Ibu Fajar, dan Ibu Lilis. Tuhan yang menolong. Tahu saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan. Dalam usia yang baru ini mereka boleh melihat, merasakan, dan mensyukuri kasih karunia yang Tuhan curahkan dalam hidup. Kami mohon dukungan doa untuk Ibu Nani yang sedang gangguan suara, Ibu Tio Hania yang sedang gangguan di pusingnya, dan Ibu Leli. Saudara-saudara kami yang lain yang kami ketahui dalam keadaan sakit, Tuhan yang menolong sehingga proses kesembuhan itu sungguh-sungguh terjadi dan mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Pram untuk firman-Nya yang boleh dibagikan kepada kita semua. Tadi sungguh luar biasa ya mengenai persahabatan. Dikatakan persahabatan itu tidak lekang oleh waktu. Jadi ibu-ibu semangat ya bersahabat dengan para mentor dan mentinya ya. Tidak lekang oleh waktu. Jadi bisa panjang selama-lamanya gitu ya. Oke, terus tadi juga selain tidak lekang oleh waktu, dia bilang juga katanya tidak ada perbedaan strata, sepertinya seperti itu ya. Mau ada yang kaya gitu, kaya raya wow gitu kan. Terus mau ada yang hidupnya berkekurangan, itu tidak ada, itu tetap bisa bersahabat. Dan kemudian tadi walaupun ada peristiwa-peristiwa besar, mungkin maybe ya dia menyakiti hati kita dengan perkataannya. Mungkin juga dia lagi kesulitan, mungkin ada dia ya mengalami sesuatu yang sulit sehingga membuat kita ingin rasanya udah deh, jangan dia deh gitu ya. Tapi ternyata firman Tuhan gak seperti itu ya, kita belajar hari ini bahwa memang kita boleh menyadari dan mensyukuri teman-teman yang dikasih satu menti sama kita itu, satu kelompok adalah teman-teman yang Tuhan kirimkan untuk kita. Amin ibu-ibu. Kok amin ini kayaknya agak amin. Yes, amin ya. Oke, kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan membaca satu firman-Nya yang mendasari persembahan kita pada saat ini.
diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Kita boleh bersama-sama membacanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Ada satu sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan lagu ini sembari mengumpulkan persembahan. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kehidupan bagi kami selanjutnya. Saat ini kami ingin membawa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Berkatilah kami Bapak persembahan ini agar dapat menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Ibu Mariani untuk doanya. Oke. Kita akan masuk di dalam pembagian kelompok. Ibu-ibu silakan boleh udah di tempat duduknya masing-masing ya. Oke, bisa boleh bentuk lingkaran-lingkaran. Silakan boleh dibalik, mungkin yang ini balik ke menghadap ke yang belakangnya gitu. Dilihat di namanya, ada nama-nama. Kita iya. Boleh dibentuk jadi satu lingkaran-lingkaran. Silakan Ibu boleh digeser, kalau terlalu sempit bisa digeser, cari yang senyaman mungkin dengan kelompoknya.
Iya, ini saya bacakan ya, ibu-ibu ya. Kelompok Abigail, Egidia, dan Immanuel satu kelompok. Kemudian Bilva, Febe, Grateful satu kelompok dengan Ibu Ana juga termasuk. Kemudian ibu-ibu kelompok 20, kelompok Louis dan kelompok Tabita menjadi satu grup. Kemudian kelompok Bejana, kelompok Love dan Ibu Retno menjadi satu kelompok. Kemudian kelompok berikutnya Philadelphia, Hatikva dan Ibu Marina menjadi satu kelompok. Kemudian boleh dikecilin nggak musiknya? Kemudian Aloha, Unique, Faithful menjadi satu kelompok. Betania, Happy, Modesty dan Ing boleh jadi satu kelompok. Grow, Shalom dan Shainita menjadi satu kelompok. Kelompok Naomi, Sola Gracia dan Ibu Lia menjadi satu grup. Kemudian Anugrah, Epifani dan Joyful menjadi satu kelompok. Nah, ibu-ibu boleh lihat ke depan, inilah dia kelompok-kelompok yang sudah ada sampai saat ini. Bersyukur penyertaan Tuhan, kita dari 2020 sampai ini nanti bulan Mei udah mau 5 tahun. Puji Tuhan ya. Kita bertumbuh bersama, ada 24 kelompok dengan anggotanya 113. Dan kita akan menyambut terus menerus, akan membuka lagi untuk kelompok-kelompok pemberitaan yang baru. Ya, ibu-ibu ajak teman-temannya ke sini. Ya, ini mereka dia, silakan disaksikan. Oke. Wow, lihat. Setiap kelompok bisa melayani di sini. Layani sebagai pemimpin pujian ataupun singat. Iya, ini dia kelompoknya. Nah, ini pembekalan mentor. Jadi para mentor juga dibekali ibu-ibu sebulan sekali. Nah, inilah dia kita kelompok kecil bertumbuh dalam kasih. Oke, kita tepuk tangan yuk untuk kelompok kecil GKI Gading Serpong. Iya, silakan Pak Pendeta Pram boleh memberikan pengarahan. Ya, baik. Kita akan masuk dalam pertanyaan pertama ya. Sebenarnya ada sih tayangan, tapi udah gak apa-apa. Oke. Ini pertanyaannya sederhana, tapi saya minta teman-teman untuk mendalami daripada kalimat yang sederhana ini. Kaitannya dengan refleksi pribadi ya. Apakah saya sudah menjadi sahabat sejati bagi orang lain di gereja? Apakah saya? Ya, memang dengan pertanyaan seperti ini jawabannya sudah atau belum. Nah, artinya kalau jawaban sudah, kita harus bantu teman sekelompoknya untuk apa sih yang bisa kita bagikan. Sudah itu apa yang sudah kita kerjakan. Tapi kalau belum menuju ke sana, kendala saya untuk menjadi seorang sahabat itu apa sih? Ya, jadi saya ulangi pertanyaannya. Apakah saya sudah menjadi sahabat sejati bagi orang lain di gereja? Ayo, silakan didiskusikan, digumulkan, didoakan gitu ya. Gereja kita. Iya, maksudnya gereja kita loh ya. Tercatatlah kalian di GKI Gading Serpong kan? Ya. Di kita di sini ya, di GKI Gading Serpong ya. Yes. Ya. Saya paham betul kenapa saya diingatkan waktunya habis. Ya.
sebab nanti bablas. Baik, kita akan mendengarkan jawaban dari kelompok yang akan saya tunjuk. Sekarang waktu menunjukkan 11.13. 1, 1, 1, 3. Sekarang jadi 4, 3 aja. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang 7 nah ya silakan. Paling belakang. Bu, mic-nya nggak ada, Bu. Maju saja ke depan. Ini pakai kabel semua. Orang kabelnya. Ayo Bu, di sini Bu. Kami dari kelompok Abigail, Egidia, sama Immanuel yang duduknya di paling belakang pojok. Kesimpulan kelompok kami untuk dapat menjadi sahabat sejati itu kami belum bisa. Alasannya, kita masih sering kendala waktu ya. Karena untuk waktu pertemuan, untuk sering bertemu itu masih kurang sekali. Tapi kami merasa bahwa dengan adanya kelompok-kelompok kecil seperti yang sekarang sudah ada, itu kami sangat terbantu. Karena sebelumnya kami cuma mengenal nama, itu pun dengan label. Kadang kami datang ke persekutuan datang dengan label. Tapi dengan adanya kelompok kecil, kami pelan-pelan mulai saling mengenal satu sama lain. Terus kami juga kadang dengan adanya sharing-sharing, dengan adanya pendalaman Alkitab, kita bisa mengungkapkan apa yang jadi pikiran kita, apa yang ada di dalam masalah kita hari itu atau jadi pergumulan kita di minggu itu. Jadi kesimpulannya cuman waktu, kami butuh waktu. Tapi tidak ada kemungkinan tidak bisa menjadi sahabat sejati karena kami sudah memulainya. Dan dengan penyertaan Tuhan, kayaknya setiap kita bertemu di kelompok kecil, kita mendapatkan sesuatu untuk pulang. Itu aja. Kasih. Yang menarik dari jawaban ini adalah gini ya. Kita mau bersahabat tapi kita terkendala waktu. Intinya gitu ya. Tapi saya belajar dari sini ternyata Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk yang hadir bagi orang lain ya. Itu yang patut kita ingat betul bahwa kita tuh diciptakan sedemikian rupa sebagai makhluk cinta yang bisa menyayangi orang lain, peduli, memberikan waktu dan seterusnya. Dan itulah sebenarnya yang menjadi alasan bahwa kita bisa membangun persahabatan. Oke, thank you banget jawabannya, inspiratif sekali ya. Baik, satu kelompok lagi ya Bu ya, berarti ya. 1, 1, 1, 7. 7 tambah 3, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. 10. Depannya Bu Sasi, tempatnya Kak Eping. Nah, ya. Iya, dari kelompok kecilnya Aloha, Unique, dan Faithful. Jawabannya sih rata-rata belum ya. Sama seperti tadi kendalanya di waktu. Karena kan sahabat itu perlu dipupuk, perlu ada menyediakan waktu. Jadi juga ada kendalanya di kondisi, situasi, dan waktu. Tapi ada juga yang sudah, yang memang sudah mempunyai sahabat sejati di gereja ini. Mungkin yang lebih lama lah ya Pak ya. Tapi untuk overall karena masih baru kan ya kakaknya, jadi memang membutuhkan waktu untuk nanti progres lebih menjadi sahabat sejati. Sahabat udah tapi belum ke sejati Pak. Okay.
Ibu bapak ingat ya, Tuhan juga menyediakan satu hal lagi di mana kita bisa memupuk, menghidupi persahabatan. Teknologi. Ya. Ada WhatsApp video call, ada Zoom meeting, dan yang lain sebagainya. Betapapun kita harus sambil ngiris bawang, kita bisa nge-zoom saudara-saudara ya. Sambil video call, kita sambil ngaduk-ngaduk ngapa dan seterusnya. Tapi itu berarti banget ya. Oke, Ibu Duma, kita seling dengan satu lagu. Iya ibu-ibu, kita nyanyi satu pujian dulu ya sebelum kita masuk di dalam sesi yang kedua. Kita bangkit berdiri yuk. Kita bentuk lingkar-lingkaran kecil, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Ya, ibu-ibu, Jalan Serta Yesus, setiap kata jalan dia putar ya. Jadi ikutin aja Jalan Serta Yesus gitu ya. Seperti biasa, enggak, di kelompoknya aja, dengan kelompoknya. Oke. Yang di depan kita contohin ya. Kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Dibalik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Seperti tadi ya ibu-ibu ya, pegang pundaknya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, itu tetap dipegang pundaknya tolong. Tolong pegang pundaknya, pijit-pijit dulu sampai 5 kali ya. Oke. Sahabat sejati jangan keras-keras dong. Jadi sahabat penuh cinta, penuh kasih. Oke? Ya. Sudah semuanya? Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Aduh, rasanya kayak di TK ya. Oke, mari kita masuk pada pertanyaan pendalaman yang kedua. Boleh dibantu ditayangkan? Halaman paling terakhir sih. Ya, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana saya bisa lebih menunjukkan kasih dalam persahabatan di gereja? Ya, ini pertanyaan ini ada dalam situasi tadi satu, kita susah waktu, ya kan? Bagaimana menunjukkan kasih ketika saya susah waktu? Bagaimana menunjukkan kasih ketika kita sibuk banget? Dan sebagainya, dan sebagainya. Situasinya bisa dibahas dalam kelompok. Tapi juga jangan lupa, dengan situasi yang seperti itu, bagaimana saya menunjukkan kasih. Ya. 1, 2, 3, teng, mulai. Ayo. Ya. Sharing ya kita ya. Nah, ini yang di depan mata saya ini nih, ya. Nah, ya. Dor, ya, maju. Ya.
Ya. Mari kita simak bersama-sama. Ya, grup kami ada 4. Louis, grup 20. Hebat ya nama grupnya. Gara-gara ketemuan tahun 2020 katanya. Terus grup Tabita. Terus grup Ezer ya. Ezer atau Ezer. Nah, kita lagi ada 4 grup di sana. Terus pertanyaannya tadi, bagaimana saya bisa lebih menunjukkan kasih dalam persahabatan di gereja? Pertama, tadi yang dibahas itu susahnya untuk ketemuan on-site. Nah, kalau online melulu rasanya masih kurang deket ya Bu ya. Lebih hambar, kurang seru gitu ya. Ya kecuali zaman COVID ya. Terpaksa mau nggak mau online terus gitu ya. Tapi sekarang kita mesti berusaha untuk on-site. Gimana caranya ya? Gitu kan. Kita semua sibuk kan. Ada yang masih berkarir, ada yang sibuk jadi ibu-ibu rumah tangga, ada yang sibuk jadi businesswoman, atau sosialita gitu kan. Atau saya jadi oma gitu. Gimana caranya? Ini, di sini ada solusinya. Pertama, telepon. Mesti sering telepon. Video call atau WA-WA-an gitu kan. Terus kata-katanya yang kita perkatakan tuh mesti yang kasih semangat. Jangan yang bikin tambah sedih, tambah susah gitu kan. Terus pendekatan, ada PDKT. Nah, kalau belum akrab jangan SKSD gitu kan. Nanti yang diajak ngomong bingung ya kan. Kok tiba-tiba gitu kan. Nah kalau yang saya pribadi tadi barusan saya sharingnya gini. Kalau sesibuk apapun, kita pasti punya backup. Cari backup. Nah, yang jadi backup saya nomor 1, suami. Kalau suami nggak bisa, terpaksa babysitter. Atau ART yang ada di rumah. Dimanfaatkan semuanya. Supaya saya bisa ngumpul sama kakak saya. Gitu. Sudah ya? Ya. Terima kasih. Jadi Tuhan menganugerahkan kita backup. Pakailah dengan sebaik-baiknya. Ya tapi oke ya, itu ada petunjuk-petunjuk praktis yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Oke. Nanti setelah bahasan dari kelompok yang saya tunjuk berikutnya, di setiap kelompok doa ya. Kita gumulkan, kita doakan bagaimana supaya persahabatan kita makin kental begitu ya. Nah, kelompok berikutnya ya ini aja yang ada Ibu Ratnanya. Silakan. Ini sama aja sebenarnya ibu-ibu. Kelompok kami itu ada 3 di sini begitu ya. Namun pertanyaannya pas sekali ya. Kalau tadi pertanyaan pertama itu dijawab oleh kelompok Bilva gitu ya. Wah, dengan baca, ingat, lakukan firman Allah gitu ya. Bilva. Itu luar biasa karena mereka memiliki mentor yang luar biasa juga. Bu Yana hari ini tidak bisa hadir gitu ya. Bagaimana mereka bisa menunjukkan kasihnya secara nyata. Nah, sekarang di pertanyaan kedua adalah kelompok saya, grateful, dan juga di dalam kelompok saya ada satu menti, yakni Bu Lilis yang sudah menjadi mentor, dan nama kelompoknya adalah Febe. Jadi 2 kelompok ini menjawab pertanyaan nomor 2. Kami sama-sama, saya adalah kelompok yang 5 tahun ini hanya ketemu onsite 2 kali. Gitu ya. Jadi sudah 5 tahun tapi onsite baru 2 kali. 2 kali. Dan kelompok Febe baru 1 tahun ya. Oh, belum setahun
baru mau onsite nanti Lebaran gitu ya. Kami adalah kelompok ibu-ibu online gitu ya. Menghadapi pertanyaan nomor 2, bagaimana kami bisa lebih lagi untuk mengasihi, meskipun cara kami berbeda gitu ya, dengan onsite dan online, ketemu langsung juga jarang begitu ya. Tapi meskipun kami jarang pun, itu tidak menghambat kami untuk mengasihi satu sama lain dan hadir bagi satu sama lain di dalam doa kami, gitu ya. Di dalam doa kami tuh kami selalu mendoakan di dalam tiap malam, gitu ya. Tiap kakak itu menjadi sesuatu hal yang betul-betul kami rindukan untuk memahami firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman Tuhan itu nggak mengawang-awang, tetapi betul-betul menjawab pertanyaan, pergumulan, hal-hal yang kami hadapi sehari-hari. Itulah yang dialami oleh kelompok Febe dan juga Grateful. Bagaimana kami saling mengasihi dengan keterbatasan kami, dan kami juga akan mencoba lebih lagi menjadi saudara dalam kesukaran, sahabat sejati, itu akan kami lakukan. Tetapi apapun yang menjadi hambatan kami itu tidak akan mengubah kami menjadi jadi kalau misalnya nggak ketemu, oh berarti bukan sahabat sejati. Enggak. Keterbatasan itu bisa kami atasi. Demikian mungkin Pak. Tepuk tangan dulu ya. Memang mendoakan sahabat itu ya karena ikatan emosionalnya begitu kuat tuh, kadang mungkin sampai menitikan air mata ya. Misalnya yang kita doakan lagi sakit, tiba-tiba divonis penyakit berat, atau kita dengar cerita di awal dia tiba-tiba bangkrut dengan sedemikian rupa, hidupnya berubah drastis, tadinya enak sekarang jadi sengsara. Itu kita langsung bisa menginternalisasi diri dengan dia gitu, dan ketika berdoa itu tidak jarang sampai akhirnya mengeluarkan air mata, dan saya kira Tuhan melihat sisi itu bisa sebagai sesuatu yang indah dalam hidup. Oke, kita sudah dipandu dengan baik dengan jawaban Ibu Ratna, maka saya beri kesempatan di tiap kelompok untuk ya berdoa bersama ya, ataupun saling mendoakan apa yang tadi sempat termuncul dalam pergumulan ya. Mari silakan didoakan. Ya, amin. Oke. Ibu-ibu, kita masih ada waktu. Saya mau memanggil, izinkan saya ya, memanggil ada 2 kelompok. Saya panggil bukan mentornya tapi ya, saya panggil mentinya. Ya. Saya panggil ke depan. Boleh persiapin juga saat ini. Saya mau tahu nih rahasianya. Saya lihat itu ada yang absennya tiap bulan rajin sekali gitu ya kelompoknya. Terus saya lihat mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar itu. Dalam arti mereka berbagi, mereka melakukan sosial, ya bukan hanya terbatas hanya untuk kepentingan kelompoknya. Dan di rata-ratanya itu boleh menjadi bertumbuh melayani gitu, saya boleh melihatnya seperti itu. Kita mau tahu rahasianya. Apa sih rahasianya? Kok bisa? Bagaimana mempertahankan api itu ya? Api untuk rindu gitu tiap bulan ketemu, rindu, bersekutu, belajar, mengenal Tuhan, baca firman gitu. Boleh ya? Satu orang saya panggil untuk mewakili kakaknya Ibu Herlina. Ya. Oke, silakan mentinya, silakan maju. Boleh sweet aja. Yuk, apa sih rahasianya? Kan perlu loh kita belajar. Ya kan? Bagaimana mereka bisa gitu saling mensupport satu dengan lainnya. Terus mereka melakukan aksi gitu. Keluar gitu. Berkelompok lakukan aksi. Yuk silakan. Mungkin metode-metodenya bisa kita ikuti. Ya silakan Ibu Sandra. Terima kasih buat waktunya ya.
Kenapa Pak? Oh iya Pak, ini dari tahun 2020 pertama kali kita kakak. Jadi ya udah ada yang sempit Pak. Terima kasih kepada waktunya ya. Tadi yang Pak Pram juga bilang ya tentang seorang sahabat. Nah sebelum kita jadi sahabat itu kan biasanya kita jadi teman dulu, ya kan? Nah teman di mana kita sampai hampir 5 tahun ya kita dibentuk kelompok kakak ini. Nah lama-lama bisa menjadi sahabat. Kenapa kita komit untuk tiap bulan? Karena ya itu kita saling mau menghargai waktu. Karena kebetulan di kelompok kami ada satu yang masih bekerja di kantor Pak. Kebetulan hari ini dia tidak datang. Karena ya itu masih harus bekerja. Tapi untungnya dia ada satu hari yang work from home. Nah kita manfaatkan tiap bulan itu satu hari dia yang work from home itu untuk kami ketemu kakak. Dan itu tiap bulannya berbeda-beda. Makanya kadang-kadang kita kakaknya bisa 1,5 bulan. Karena di bulan ini mungkin di awal bulan depan mungkin dia kakaknya karena akhir tanggalnya. Jadi ya kadang-kadang cukup lama. Tapi kadang-kadang habis kakak kita kakak lagi. Karena ikutin jadwal yang work from home-nya itu. Nah tapi nggak hanya dia aja. Kadang kita juga harus online karena jadwal yang dia work from home itu kadang-kadang tidak semuanya kan bisa. Kebetulan kelompok kami itu ada 6 orang. Sehingga nggak gampang ya untuk mentor, untuk mengatur waktunya ya. Yang bisa semuanya bisa. Tapi puji syukur benar saya juga mengalami satu persahabatan yang berbeda. Ya, kalau saya juga punya sahabat dulu teman-teman sekolah, itu beda dengan sahabat kita di gereja, apalagi dengan kelompok kecil. Kelompok di mana kita tumbuh bersama, kita membahas hal-hal tentang Alkitab ya yang mungkin kadang-kadang temanya juga bisa pas dengan kehidupan kita. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya juga khusus berterima kasih kepada mentor kita. Mentor yang sangat begitu bijak menurut saya ya. Dia tidak membedakan karena mentinya itu ada 5 Pak. Mentor kita, kelompok kita paling banyak 6 orang. Jadi 5 menti yang diayomi begitu bijak menurut saya. Dia tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, tapi dia benar-benar mengayomi kita, memperhatikan kita dengan tulus. Ya. Makanya waktu kapan itu kita juga punya kesempatan kita mengunjungi panti asuhan di Villa Melati Mas ya. Panti asuhan usia indah ya. Jadi oma-oma kita lah ya, oma-opa kita kunjungi ya. Mereka juga senang ya dengan ada kunjungan itu. Nah, mungkin kita ada rencana kita mau gabung dengan kelompok kakak beberapa untuk kita bisa mengunjungi juga mungkin panti asuhan atau apalah untuk kita bisa berbagi. Karena ya jujur kalau kita 6 orang kan lumayan berat ya untuk memberikan kepada panti asuhan. Ya itu mungkin sekilas dari kami ya Bu Duma, kenapa kita bisa komit untuk tiap bulan karena itu kita harus menghargai dan kita tidak boleh egois. Kita masing-masing harus saling mau mengerti. Oh ya kalau yang teman kita ini satu bekerja, terus yang ini masih mengurus papahnya yang lagi sakit. Terus kita juga menghargai mentor terutama karena mentor itu nggak gampang ya. Dia membagi waktunya untuk kita semua ini dia nggak gampang. Terima kasih untuk kesempatan ini. Puji Tuhan. Satu lagi ya. Saya minta dari mentornya Ibu Heni. Mentornya Ibu Heni. Joy. Ayo, silakan maju. Kasih berbagi pengalaman. Kenapa sih rindu ketemu sama Bu Heni gitu tiap bulannya? Terus biasanya apa? Udah persiapin materi dulu nggak? Terus langsung ada praktek nggak? Nah, silakan berbagi sama kita. Shalom, selamat siang. Kami dari Kakak Hatikva, puji syukur memang saya pribadi dan juga kelompok saya, kami berempat, kami sudah sekitar 5 tahun ya, 5 tahun dan juga dari pada saat COVID, memang kita nggak ketemu-ketemu. Setelah itu
baru kita ketemu, dan itu memang intens setiap saat. Jadi pembahasan kami puji Tuhan sampai saat ini lancar. Sekarang sudah mau hari ini, setelah ini kita langsung ketemu kakak juga untuk ke pembahasan ke sesi 25 ya, 25. Dan kalau saya mau sharing sedikit dengan kakak saya ini, saya merasa dari pribadi saya merasa begitu bertumbuh, begitu banyak support, doa dari mentor, dari menti. Kita juga sering sharing bersama dan sangat menguatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan juga beberapa waktu yang lalu kalau ketemu mentor saya tuh orangnya kreatif. Jadi dia Bu Henny tuh sering bikin satu eksperimen gitu-gitu. Kalau misalnya kita di pembahasan-pembahasan yang beberapa pembahasan begitu, suka bikin eksperimen, suka bikin game gitu-gitu untuk supaya kita bisa lihat juga gitu ada korelasinya dengan pembahasan yang akan kita bahas gitu. Kemudian selain itu juga saya juga merasa begitu bersyukur, puji Tuhan, ketika saya waktu tahun lalu menghadapi kedukaan, begitu kasih sayang gitu dari mentor, dari semua, dari ibu-ibu, dari segala macam jemaat yang datang untuk mendoakan, mensupport, itu luar biasa. Dan sampai saat ini saya merasa bertumbuh, saya merasa bersyukur, puji Tuhan, karena Tuhan luar biasa kasih ibu-ibu, kasih orang-orang yang di samping saya itu untuk selalu menguatkan, mendukung saya. Juga dari kami, kakak kami percaya semua itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi tiap kali bertemu itu ada sharing, ada doa, saling mendoakan. Itu begitu begitu baik gitu. Kami saling mendukung satu dengan yang lain. Itu aja sih. Semoga ibu-ibu juga di kakak yang lain bisa saling saling support satu dengan yang lain, saling mendoakan, karena kita percaya kita ada di kakak itu ada maksud kehendak Tuhan yang begitu baik gitu. Dan kita percaya Tuhan akan selalu mendukung dan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Joy. Nah, boleh satu lagi ya, terakhir ya, dari kakaknya Ibu Imelda. Yuk boleh maju yang lagi ini ya, saya tunjuk aja namanya ya. Ya, salah satu mentinya Bu Teti, yuk Bu Teti yuk. Ini saya panggil Bu Teti. Bu Teti ini kan pengurus di sini ya. Maksud saya adalah bagaimana dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Berarti kan ada firman yang ditaburkan yang dibaca yang setiap bulan itu melalui Ibu Imelda. Jadi nanti dia mengajak teman-teman juga mau jadi pengurus di sini ya. Oke, silakan. Shalom ibu-ibu. Kalau untuk saya pribadi, setelah saya mengikuti kakak ya, banyak pelajaran yang bisa saya dapat. Karena jujur, tadinya saya nggak pernah membaca Alkitab setiap hari. Tapi setelah saya mengikuti kakak, di dalam kakak Grow ini juga kita ada membaca Alkitab setiap hari ya. Jadi grup ini selalu hidup karena setiap hari kita harus laporan di grup. Kalau kita sudah baca, jadi di situ pun kita akan tahu kalau misalnya sampai jam berapa kita nggak laporan, pasti akan ada yang bertanya kenapa, lagi di mana gitu, atau ada apa gitu. Jadi memang di dalam grup kita komunikasi selalu ada gitu. Terus di dalam kakak Grow juga banyak cerita lah, banyak
hal yang bisa kita dapat dengan kejadian Bu Endang yang waktu itu sakit. Kita juga banyak belajar dari Bu Endang dengan semangatnya Bu Endang yang tadinya tidak bisa apa-apa ya Bu Endang, sampai akhirnya sekarang bisa sehat kembali. Itu juga menjadi satu pelajaran terutama buat saya pribadi bahwa kita harus selalu semangat, harus selalu bahagia, harus selalu sehat. Jadi memang dengan kakak ini banyak sekali lah yang bisa saya dapatkan. Demikian, terima kasih. Ya, ibu-ibu sekali lagi kita tepuk tangan untuk kakak kita ya. Oke. Ibu-ibu, kenapa tadi saya tiba-tiba panggil 1, 2, 3? Mungkin itu bisa menjadi suatu semangat untuk kita semua. Untuk seperti firman tadi yang Bapak sudah berikan kepada kita, tidak lekang oleh waktu ya. Jadi kita pertahankan kakak kita yang agak-agak mulai kendor-kendor, ayo semangat gitu ya. Dan tadi udah disampaikan juga, 1 katanya jadi setiap hari baca firman, itu positif kan? Yang 1 dia bilang katanya ada peraga-peraga. Ya, mungkin peraga-peraga yang sehingga kita semakin mengerti firman Tuhan ya. Yang satunya lagi tadi udah dikatakan ada aksi-aksi sosial dia lakukan ya. Jadi tabungannya di dalam sudah meluap-luap, dia keluar kasih aksi sosial gitu ya. Nah, itu boleh sedikit-sedikit yang mulai kita pelajarin dan itu semua adalah positif. Teman-teman semangat untuk kakak dan pengurus juga membuka ya untuk kakak-kakak yang baru. Jadi ajak-ajak teman-teman yang lain yang belum punya kakak. Tuh ayo ada di mana? Itu di hari Kamis di sini ya di Persekutuan Dewasa. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri persekutuan kita ini. Kita naikkan satu pujian. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Sesudah ini minta Pak Pram untuk menutup dalam doa berkat dan lagu Bapak Yesus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar menghidup Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kasih dari Allah Bapa akan senantiasa menaungi jalan hidupmu. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan menolongmu untuk menghidupi kasih persahabatan. Kasih daripada Roh Kudus akan menolongmu untuk semakin berhikmat. Dan engkau akan selalu dikuatkan dan dihibur. Kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kini dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya, ibu-ibu silakan duduk bersaat teduh. Kita akan mendengarkan, sesudahnya kita akan mendengarkan warta dari Ibu Siani. Shalom ibu-ibu. Terima kasih ya bisa bertemu bersama-sama di tempat ini. Apalagi Bapak kita di surga melihat ibu-ibu hadir di sini, wah penuh sukacita. Sebelumnya saya ada membacakan beberapa warta. Selamat siang untuk Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pramudia untuk firman Tuhan yang disampaikannya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak. Juga kepada ibu-ibu yang sudah mengambil bagian, pemimpin pujian, Ibu Duma, singer, Ibu Ika, untuk Ibu Foni, Ibu Leni, dan pemusik kita, Ibu Tuti, dan penerima tamu, Ibu Mariani dan Ibu Melisa. Kiranya pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang untuk ibu-ibu yang mungkin saat ini ada yang baru pertama kali hadir. Adakah? Nggak ada ya? Hebat, ibu-ibu setia semua. Kemudian kita akan pelayan yang pertama. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemimpin pujian, pemusik, singer, atau penerima tamu, kolektan, yang bisa bisa menghubungi Ibu Tena. Ibu Tena hari ini berhalangan hadir. Kemudian untuk jemaat yang rindu untuk bergabung dalam tim pelawatan juga dapat menghubungi Ibu Widya atau Ibu Leli. Ibu Widya boleh berdiri, Bu. Ya, ini Ibu Widya jika ibu-ibu rindu untuk pelawatan. Oke, lanjutnya. Jika ada jemaat yang mau didoakan secara khusus, juga bisa menghubungi Ibu Widya atau Ibu Leli. Kemudian waktu berikutnya, nah ini yang perlu ibu-ibu perhatikan. Ini ada perubahan di bulan April. Karena setiap Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga, persekutuan dewasa dalam bentuk doa pada jam 7. Nah, terus minggu ketiganya yang kuning itu persekutuan dewasa gabungan. Yang kedua ya, minggu kedua itu persekutuan dewasa gabungan. Jadi di situ ada Pasutri, Pasmut, semua digabung. Lansia juga semua digabung. Pokoknya setiap lansia enggak ya? Oke. Lansia tetap hari Rabu, ibu-ibu. Ya. Kemudian yang kita ini jam 10 yang biasa itu kita adanya di minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi persekutuan kita ingat ya,
Minggu 1, 2 adanya di jam 7. Nggak libur Bu, datang dong Bu ya. Nggak libur ya, jam 7 ya datangnya ya. Tuh, tapi hari Sabtu ya. Ya, oke. Selanjutnya ini bulan April ya Bu mulainya, tapi Kamis depan masih ada. Selanjutnya untuk warta persekutuan hari Kamis tanggal 20 ya pukul 10, tempatnya juga di sini di Aula Kana dengan tema doa dan puasa, pelayan firman yaitu Ibu Reni. Ya. Kemudian pembekalan mentor kelompok kecil yang diadakan secara online lewat Zoom pada hari Jumat tanggal 21 Maret. Ini minggu ketiga ya. Biasanya kan kita minggu keempat karena libur lebaran, jadi kita majukan ke minggu ketiga. Tolong perhatiin juga ya untuk para mentor. Ya, dengan pelayan firman Ibu Reni dengan bab 26 keluarga Kristen. Diharapkan para mentor bisa mempersiapkan hati dan waktunya. Kemudian persekutuan dewasa diadakan hari Sabtu ini dengan tema obat tawar hati. Firmannya yang pembawa firmannya itu Bapak Kristiawan Febri. Terus hari tanggal 15 jam 7 di Geria Kasih. Ya. Kemudian ruang doa. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin berdoa secara khusus, secara pribadi. Maksudnya bukan kami saya ya. Gereja menyediakan ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa mulai pukul 5 sampai dengan pukul 8 di ruang Kana Geria Kasih. Ya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Boleh Pak memperkenalkan diri Pak untuk maju ke depan. Ya, shalom ibu-ibu semua. Ya, nama saya Marvin. Ya, ini. Ya, nama saya Marvin. Aslinya saya dari Bandung ya, GKI Kebonjati. Sampai sekarang masih anggota Bonti. Nah, tetapi sebelum ke sini, saya pelayanannya di GKI Terang Hidup yang ada di Ketapang, Jakarta, dekat Glodok sana. Gitu. Nah, saya ke sini itu dalam tahap proses penyesuaian buat kependetaan. Nah, jadi saya mau belajar di sini ada apa aja sih gitu kan. Ternyata di sini kayak seperti tadi ada hal-hal yang positif, yaitu ada kelompok kecil ya. Nah, saya melihat juga mendengarkan responnya dan testimoninya baik sekali gitu untuk kehidupan ibu-ibu sekalian gitu ya. Nah, jadi seandainya saya nanti pergi lagi ke tempat lain, saya juga bisa membawa hal-hal yang positif seperti itu gitu ya. Jadi saya mau belajar ada apa aja sih di gereja dan hal yang baik yang bisa dilakukan nanti seandainya saya pergi ke tempat lain lagi. Kira-kira begitu, dan juga mungkin selama 6 bulan ke depan bisa melayani di tempat ini juga bersama ibu-ibu dan juga bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Oh ya, sudah berkeluarga ya? Iya, saya sudah berkeluarga. Anak 2, istri dan anak ketinggalan di Glodok sana. Iya gitu. Iya. Ada lagi? Oke ya. Terima kasih. Ya, salam kenal buat semuanya. Terima kasih Pak Marvin. Kiranya bisa pelayanan bersama-sama dengan kami. Teman-teman, kali ini ada teman-teman kita yang berulang tahun. Ya, coba ada siapa ya? Ada Ilya, ada Felina, ada Bulana, ada siapa nih? Cimarina, ada Bu Budiati, ada Bu Marlia, ada Bu Besti, ada Bu Fajar, dan Bu Lili Suryani. Yang hadir siapa aja? Saya lihat Ilya ada, Bulana ada, Cimarina ada. Boleh tolong maju?
dan para